warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Oktaviani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Teknologi Finansial Bank Islam. Selamat menyaksikan. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang peran dan fungsi teknologi finansial di era global. Perkembangan teknologi digital yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir disebut-sebut sebagai revolusi industri ketiga. Sejak pertama kalinya terjadi revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, revolusi industri selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik secara positif maupun negatif. Begitu juga dengan teknologi digital yang telah merubah secara radikal. Dimulai dengan teknologi informasi yang membuat arus informasi begitu cepat dan akses terhadap informasi pun menjadi sangat mudah. Namun, di sisi lain, informasi kemudian menjadi aset yang paling penting dan bahkan menjadi komoditas yang sangat mahal. Informasi yang dimaksud adalah informasi dalam jumlah yang sangat besar dan jika dianalisis dengan baik, dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu secara efektif. Dalam perspektif ekonomi, maka muncullah istilah ekonomi digital sebagai sebuah konsep aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital. Ekonomi digital pertama kali dicetuskan oleh Tapscott, yaitu tentang bagaimana teknologi dan strategi bisnis bertransformasi tidak hanya pada proses bisnisnya, akan tetapi juga transformasi cara produk dan jasa diproduksi dan dipasarkan, struktur dan tujuan perusahaan, serta dinamika kompetisi bisnis. Perkembangan teknologi finansial saat ini kebanyakan mensyaratkan tersedianya infrastruktur teknologi yang mutakhir untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari inovasi produk dan jasa teknologi finansial. Sistem pembayaran yang berbasis aplikasi di handphone misalnya, membutuhkan spesifikasi handphone yang lebih tinggi dan akses internet cepat. Teknologi finansial di bidang lending membutuhkan analisis risiko calon peminjam yang berlokasi di kota saja, karena akses yang lebih mudah bagi pengelola teknologi finansial. Sehingga bentuk inovasi semacam ini tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah yang tertinggal, daerah yang sejak awal tidak mempunyai infrastruktur yang memadai. Terminologi teknologi finansial dari Bank Indonesia ini tidak mengacu atau membatasi pada pengertian kelembagaan atau institusional, ataupun instrumen keuangan atau pembayaran tertentu. Dengan demikian, cakupannya menjadi sangat luas dan bersifat non-eksaustif dan dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu lembaga keuangan formal ataupun perusahaan baru yang mengembangkan model bisnis teknologi keuangan yang inovatif. Di sini ada beberapa kategori teknologi finansial. Yang pertama, deposit, lending, capital raising. Inovasi teknologi finansial yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding, platform P2P lending, dan payday loan. Teknologi finansial jenis P2P lending menghubungkan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Satu peminjam dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor. Nantinya, para investor akan mendapatkan bagian keuntungan dari dana yang ia pinjamkan. Beberapa contoh teknologi finansial jenis ini adalah modalku, investri, akseleran, dan uang teman. Yang kedua, ada market provisioning atau bisa disebut aggregators. Agregator memiliki fungsi mengumpulkan berbagai informasi pasar yang bisa dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhan. Teknologi finansial jenis ini memberikan perbandingan produk, mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Tentunya, layanan tersebut sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan dengan lebih efisien dibandingkan harus mencari satu persatu informasi secara terpisah. Contohnya, Cekaja, Cermati, Kredit GoGo. Yang ketiga, ada payment, clearing, and settlement. Jenis ini
memberikan layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik atau uang digital. Sistem ini diselenggarakan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank, seperti Doku, Sakuku BCA, T-Cash, GoPay, dan Oppo adalah beberapa contoh teknologi finansial. Jenis ini yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan yang terakhir, ada investment and risk management. Layanan yang diberikan teknologi finansial jenis ini dapat berupa perencanaan atau penasehat keuangan, platform perdagangan online, serta asuransi. Jika memiliki rencana keuangan tersebut, layanan ini menjadi sangat penting sebagai sarana edukasi. Kita akan dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait proses, kelebihan dan kekurangan, kualitas, serta model investasi yang cocok agar tidak merugikan. Platform perdagangan online atau e-trading memberikan peluang masyarakat untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset. Contoh dari teknologi finansial jenis ini adalah Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cek Premi, dan Raja Premi. Mengacu pada definisi teknologi finansial sebelumnya, maka sejarah teknologi finansial dapat dilacak pada abad ke-19 dengan pertama kali ditemukannya telegraf. Sejak itu, industri keuangan terus mengalami evolusi yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang ada saat itu. Selama 3 dekade, evolusi perkembangan teknologi finansial, 2 dekade pertama merupakan periode di mana inovasi teknologi keuangan dimotori oleh bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Inovasi seperti kartu kredit, ATM, online banking, hingga Quotron pada sektor pasar modal adalah contoh-contoh inovasi yang digerakkan dan dilakukan oleh sektor keuangan formal. Ada perbankan dan FMI atau Financial Market Infrastructure Provider. Karakteristik perkembangannya antara lain ketatnya regulasi dan tingginya investasi awal sehingga menyebabkan barrier to entry yang sangat besar. Sementara itu, pada dekade terakhir yang dimulai sejak tahun 2000-an, inovasi teknologi keuangan bergeser ke arah yang lebih mengedepankan konsumen. Kata kuncinya adalah inovasi yang melayani konsumen dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan formal. Pada sisi back-end adalah munculnya kripto atau digital currency, mata uang digital yang memberikan alternatif bagi konsumen selain mata uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sedangkan pada sisi front-end, pelakunya tidak hanya berasal dari perbankan, akan tetapi semakin meluas, baik yang berasal dari perusahaan besar, non-perbankan, atau berasal dari perusahaan yang baru didirikan dengan model bisnis yang inovatif. Misalnya Google, yang mengembangkan Google Wallet sebagai alternatif sistem pembayaran, begitu juga dengan Samsung Pay dan Apple Pay. Secara konseptual, teknologi finansial yang merupakan akronim dari teknologi dan keuangan memiliki akar teori yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sementara itu, teknologi dan inovasi dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen dipandang sebagai satu-satunya faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Perpaduan unsur teknologi ke dalam sistem keuangan tentu secara teoritis memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Sistem keuangan yang formal saja telah mampu mengurangi adanya informasi yang tidak simetris antar pelaku keuangan. Maka, keberadaan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah mendorong layanan keuangan pada level yang lebih tinggi lagi dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan akses terhadap data yang tidak terbatas dan mendorong terciptanya nilai tambah dari data yang sebelumnya belum pernah dioptimalkan, melimpahnya data yang akurat dan bersifat real-time,
akan mampu mengurangi potensi informasi asimetris secara lebih signifikan. Selanjutnya adalah arus dana dalam sistem keuangan. Pasar keuangan dapat dilakukan melalui pembiayaan langsung maupun pembiayaan tidak langsung. Perbedaan mendasar dari kedua jenis ini adalah adanya lembaga intermediasi keuangan pada pembiayaan tidak langsung yang membentuk proses tersalurnya dana. Peran lembaga intermediasi keuangan sangatlah penting dalam proses arus dana ini karena dapat mengurangi biaya transaksi, adanya sistem berbagi risiko, mencegah terjadinya adverse selection, dan moral hazard dengan menyediakan informasi yang simetris. Dengan demikian, pemilik dan peminjam dana dalam jumlah kecil dapat berperan serta dalam pasar keuangan, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Efisiensi yang dimaksud memungkinkan sumber daya yang terbatas dapat dialokasinya untuk aktivitas yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Peran dan fungsi teknologi finansial di era global, menurut Bank Indonesia, yang pertama itu bagi konsumen, memperluas pilihan produk, meningkatkan kualitas layanan, dan penurunan harga. Bagi pelaku bisnis, yang pertama, memperpendek rantai transaksi, meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Dan yang keempat, memperlancar arus informasi. Dan bagi ekonomi, yang pertama mempercepat transmisi kebijakan moneter, meningkatkan kecepatan uang beredar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran dan fungsi teknologi finansial di era global adalah yang pertama, mendorong perubahan model bisnis dan layanan jasa keuangan. Teknologi finansial menawarkan produk dan solusi baru kepada konsumen secara lebih cepat, mudah, aman, transparan, dan efisien. Yang kedua, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Dan yang ketiga, mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk dan meningkatkan inklusi keuangan. Kesimpulannya adalah, hadirnya globalisasi di era milenium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya di Indonesia, yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor. Kemajuan teknologi digital telah mempengaruhi industri jasa keuangan dan menciptakan sebuah industri tersendiri, yaitu teknologi finansial, yang dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan dan memberikan fokus lebih pada pengalaman pengguna. Teknologi finansial dengan teknologi canggihnya dibangun dalam ekosistem, infrastruktur, dan budaya masyarakat yang ideal. Tingkat adopsi teknologi finansial sangat tinggi pada daerah atau negara yang infrastrukturnya sudah baik. Masyarakat yang sudah familiar dengan gaya hidup digital dan mampu menjangkau device untuk dapat menggunakan produk dan jasa teknologi finansial. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang saya sajikan dalam video ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.